Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya Darmawan dari Belanja Saham Sore ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan meng-share tentang bagaimana kita nge-watchlist saham ya dengan aplikasi sekuritas kita. Nah, kebetulan untuk video kali ini kita akan ulas bagaimana kita meng-watchlist saham dengan menggunakan Mirai ya, HOTS Mirai, tapi ini versi desktopnya ya. Nah, kegunaan dari watchlist saham ini adalah, nanti ini berguna bagi teman-teman yang misalkan teman-teman sudah mempunyai saham-saham favorit ya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah nge-watchlist sahamnya, jadi nanti kita tidak ketinggalan info saham-saham favorit kita ketika sedang mengalami kenaikan ataupun bahkan koreksi ya. Jadi seperti itu. Nah, di aplikasi ini juga nanti akan, dijelaskan bagaimana cara nge-watchlist saham itu kita bisa bedakan apakah memang berdasarkan sektor ataukah memang saham-saham favorit teman-teman, nanti seperti apa, dan ini juga, bisa dimunculkan di running trade ya, seperti video kita sebelumnya ya tentang running trade. Nanti bisa baca, bisa tonton di deskripsi berikut ya. Nah, nanti di sini juga teman-teman, kalau misalkan ingin nge-watchlist saham, misalkan pengen berdasarkan sektor ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman misalkan di sini kalau misalkan belum mengetahui saham-saham apa saja yang masuk ke dalam sektor properti, kemudian sektor batu bara, kemudian konstruksi, ataupun yang termasuk ke dalam indeks LQ45 atau indeks 30, IDX ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi situs resmi dari IDX ya. Teman-teman tinggal ketik di browser ke idx.co.id, kemudian /produk, kemudian /saham. Nah, di situ nanti teman-teman akan menemukan, data pasar ya, data pasar di mana di situ juga ada data saham. Di data saham itu mencakup tentang ada indeks saham, di situ indeks sahamnya ada beberapa ya, ada indeks LQ45, kemudian indeks 30, kemudian ada indeks saham yang syariah gitu dan yang lain sebagainya. Kemudian di situ juga ada daftar saham yang terdaftar di IDX ada sekitar 700, kurang lebih ada 700 perusahaan yang sudah melakukan IPO ya. Kemudian di situ juga ada saham margin, di mana di situ maksud dari saham margin itu adalah saham-saham yang memang bisa ditransaksikan dengan secara trading limit atau berdasar margin ya, berdasarkan margin. Nah, di situ juga ada saham yang pre-opening. Di sini maksudnya saham pre-opening itu adalah saham-saham yang ketika pre-opening market sekitar jam 8.55 ya, jam 8.55 atau jam 9 kurang 5 menit itu, saham-saham pre-opening market itu jadi ada beberapa saham yang memang sudah langsung terbentuk harganya ketika pre-opening, oke? Nah, nanti untuk video lebih detailnya tentang, data saham yang ada di IDX, nanti akan kita buatkan videonya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana ke cara pemilihan ataupun cara watchlist saham menggunakan Mirai Asset dengan versi desktop ini, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe, kemudian sebarkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya supaya kita, dan dukung terus kita supaya kita tetap terus konsisten memberikan video-video bermanfaat bagi teman-teman semuanya di dunia pasar modal. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Kita akan buka aplikasinya. Oke. Nah teman-teman, kita udah ke aplikasinya ya. Oke, di sini langkah awal untuk memulai watchlist saham, teman-teman harus pergi ke, running trade and interest stock dulu ya. Jadi teman-teman silahkan, search di ininya mesin search-nya ya di atas ini ke 0200 ya, atau kita tuliskan aja running trade and interest stock. Nah, ini di sini ya, ini untuk running trade interest stock. Nah, di sini di bagian kanan ya, di bagian kanan di sini, teman-teman kan ini sebuah watchlist saham ya. Ini sebuah watchlist saham di mana kita di sini ada beberapa bagian ya. Ini di sini yang tadi, eee, kita sebutkan, nge-watchlist saham bisa berdasarkan sektor ataupun berdasarkan favorit saham teman-teman seperti apa. Nah, di sini ya, di sini nanti akan muncul misalkan teman-teman ini ada saham yang IPO, kemudian saham yang properti, apa saja sahamnya, kemudian ada saham batu bara, saham apa saja sahamnya, seperti itu. Nah, untuk memulai watchlist saham silakan teman-teman diklik yang ini ya, bagian search, kemudian teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul langsung
add to interest stock ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah watchlist saham-saham pilihan saya teman-teman ya. Oke, kita akan hapus dulu ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari awal. Kita akan hapus dulu. Oke teman-teman, udah kita hapus ya, udah kita hapus semua, udah kita clearkan semua. Jadi memang ini nanti kita akan memulai benar-benar dari awal ya. Nah, di sini teman-teman langkah awal adalah bisa memulai ke teman-teman, misalkan teman-teman mau ikut nih, misalkan mau saham apa nih yang akan di group name-nya ya. Misalkan ingin memasukkan saham-saham favoritnya misalkan yang berdasarkan indeks sektor batu bara misalkan ya. Nah, batu bara. Nah, ketika teman-teman sudah mengklikkan di sini untuk batu bara, mengketik yang batu bara, teman-teman silakan tinggal pilih aja nih kalau misalkan teman-teman tidak hafal nama sahamnya apa-apa saja ya. Teman-teman di sini di industri juga bisa terlihat ya di sini ya. Ada mining ya. Ada mining. Nah, ini adalah saham-sahamnya, saham-saham yang related dengan batu bara ya. Teman-teman silakan. Karena kan kalau di sini ya nggak mungkin tuh semuanya teman-teman akan pilih atau akan masukkan semua sahamnya ya, karena kan di situ tidak semua sahamnya juga perform ya. Maksudnya tidak semua saham juga liquid. Jadi ngapain mau kita watchlist ya. Mungkin di sini teman-teman punya saham-saham favorit sendiri ya. Misalkan teman-teman akan masukkan misalkan Adro aja ya. Adro. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali untuk Adro ya. Nanti akan masuk langsung ke di sini ke bagian sebelah kanannya. Kemudian teman-teman bisa masukkan lagi misalkan PTBA ya. Nah, gitu atau kemudian kalau teman-teman sudah hafal nama sahamnya, teman-teman langsung diketik di search aja misalkan Doid. Nah, teman-teman tinggal langsung enter, nanti sudah masuk sendiri ke situ. Kemudian ada Indi ya, saham-saham favoritnya yang memang dia memiliki volatilenya yang cukup lumayan ya teman-teman dan dia liquid. Jadi sebisa mungkin yang masuk ke dalam watchlist saham ini adalah yang pertama saham teman-teman itu liquid ya. Liquid di sini dalam artian minimal saya kasih tahu lah, minimal transaksi hariannya itu rata-rata minimal 2 miliar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebisa mungkin jauhi transaksi-transaksi ataupun value saham yang rata-rata hariannya di bawah 2 miliar atau di bawah 1 miliar. Karena kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi terhadap trading teman-teman di hari itu ya. Apalagi teman-teman terbiasa dengan melakukan jual beli dengan portofolio yang cukup besar ataupun dengan transaksi yang cukup besar. Hindari saham-saham yang tidak liquid. Nanti resikonya sangat terasa ketika kita punya barang dengan jumlah lot yang besar, tapi pada saat itu transaksinya sepi, kita akan kesulitan untuk menjual saham itu sendiri. Nah, itu untuk saham sektor batu bara ya. Misalkan teman-teman mau masukin lagi sahamnya apa nih? Misalkan Bumi ya. Ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sektor batu bara. Misalkan teman-teman punya watchlist saham yang lainnya misalkan ayam-ayaman lah ya. Ayam misalkan saham ayam. Ayam-ayaman. Nah, di sini ayam-ayaman misalkan di sini teman-teman mau masukkan apa sih yang masuk ke dalam sektor ataupun ke dalam watchlist saham ayam-ayaman misalkan ada JPFA ya, Java, kemudian misalkan ada Main, kemudian ada Cepin gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa bisa difilter lebih lebih selektif lagi ya. Jadi dipilih yang memang benar-benar profitable dan yang benar-benar liquid gitu ya. Jadi tidak sembarangan untuk nge-watchlist saham. Nah, kemudian setelah itu misalkan teman-teman mau masukkan saham yang memang misalkan saham Asabri gitu ya. Saham Asabri. Saham Asabri itu apa sih? Ini kan semacam saham Dapen ya. Saham Dapen miliknya Asabri. Jadi mereka itu biasanya untuk dana Dapennya ditradingkan ke atau diinvestasikan ke saham. Misalkan saham-saham Asabri itu apa? Misalkan ya, misalkan ada KF, misalkan kemudian ada Inaf, kemudian ada SMBR, kemudian ada Fire seperti itu. Kemudian ada SDMU seperti itu. Kemudian ada yang lain banyak sebagainya. Nah, teman-teman tinggal dipilih aja kalau misalkan teman-teman sudah hafal nama-nama sahamnya, teman-teman tinggal di watchlist saja seperti itu. Misalkan lagi teman-teman mau memasukkan saham yang memang volatil ya. Jadi volatil itu dia saham volatil. Jadi saham volatil itu yang memang saham yang pergerakannya itu dia
lebar ya, dalam artian lebar di sini dia kalau misalkan sekali naik itu bisa di atas 5% atau bisa di atas 10%, bahkan bisa sampai dengan auto reject atas. Dan ingat, ketika turunnya pun dia bisa sampai dengan ARB. Nah, saham-saham yang termasuk ke dalam itu misalkan teman-teman bisa watchlist, misalkan saham-saham sebat, misalkan ya itu rata-rata saham-saham gorengan atau misalkan saham-saham yang memang memiliki volatilitas yang cukup besar, misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian BRIS juga menurut saya itu termasuk ke dalam saham volatil ya. Jadi dia ketika naik juga bisa naiknya lumayan, bisa naik signifikan, bisa naik di atas 5%, kalaupun memang dia sedang turun juga turunnya bisa lumayan juga ya. Kemudian ini agro. Nah, tapi di sini bukan berarti ini saham gorengan ya, tapi memang saham yang bervolatil gitu ya. Di sini kalau misalkan rata-rata saham gorengan, dia kan rata-rata, transaksinya jarang ya, ataupun keramaian transaksinya itu tidak setiap hari. Tapi kalau untuk saham-saham volatil biasanya itu terjadi kenaikannya itu, eee value-nya itu rata-rata setiap harinya bisa lebih dari 5 miliar seperti itu ya, atau transaksi hariannya memang benar-benar rame gitu. Tapi kalau modelan biasa seperti saham-saham yang gorengan yang lainnya, itu biasanya misalkan saham-saham film kayak gitu ya, itu keramaian transaksinya itu kan hanya tidak setiap hari gitu, kadang seminggu sekali gitu, atau 2 minggu sekali, atau sebulan 2 kali, nah seperti itu. Tapi kalau untuk saham-saham yang volatil seperti ini, tiap hari dia konsisten bisa naik minimal 2% gitu, dan transaksinya pun rame, value yang terjadinya pun, cukup menarik gitu ya. Nah, kemudian saham-saham yang lainnya ada SMBR, kemudian, yang lainnya pun ada saham kalau ini sih saya termasuk bagus ya gitu ya. Nanti ada saham-saham yang lainnya silahkan teman-teman bisa perhatikan, yang penting di sini nge-watch list-nya ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nge-watch saham batubara, ayam-ayaman, asabri, saham yang bervolatil, yang pergerakannya cukup lebar ya dia. Ataupun nanti teman-teman bisa nge-watch juga seperti yang saya sebutkan tadi di awal, teman-teman silakan mau nge-watch misalkan berdasarkan indeks atau berdasarkan sektor ataupun berdasarkan saham margin seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika ini udah semua di watchlist ya teman-teman, teman-teman registeran ya di sini registerkan, teman-teman tinggal klik register. Oke, ini udah sukses ya. Klik oke, kemudian di sini, watchlist teman-teman di sini akan ada ya di sini ya, yang teman-teman sebutkan, yang teman-teman ketikkan, yang teman-teman tuliskan. Nah di sini, nah ketika market berjalan ya teman-teman tinggal fokus di watchlist saham teman-teman saja gitu, yang memang benar-benar favorit, yang memang benar-benar teman-teman sudah ketahui karakternya, seperti itu ya. Nah, eee, mungkin nanti di deskripsi akan saya sebutkan saham-saham memang pilihan yang sering kali saya jadikan watchlist pada saat jam market ya. Nanti tinggal baca deskripsinya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja bagaimana cara kita watchlist saham menggunakan Mirai Asset, dengan menggunakan versi desktopnya ya. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel BSS, bagikan kepada share sebanyak-banyaknya supaya dan dukung terus kita supaya kita tetap terus konsisten memberikan video-video bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya lihat deskripsinya pilihan-pilihan saham watchlist yang memang seringkali saya gunakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.